Sufi Islamic Boarding School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ar-rahimir rahman. Allamal Qur'an, khalaqal insan, allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-karimul mannan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidu waladi adnan. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Pemirsa Al-Wafi TV, azzani Allah wa iyyakum. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat berupa nikmat Islam, nikmat iman, dan juga nikmat kesehatan. Dan yang tak kalah pula adalah insyaallah Allah akan memberikan kita nikmat yang tidak kalah besar, yaitu nikmat perjumpaan kita dengan bulan Ramadan. Bulan yang lebih baik daripada bulan-bulan lainnya, bulan yang istimewa, karena padanya pintu neraka ditutup dan pintu surga dibuka sebesar-besarnya, dan juga setan-setan dibelenggu ketika datangnya bulan Ramadan. Pemirsa Al-Wafi TV, azzani Allah wa iyyakum, kita harus memaksimalkan usaha kita dalam beribadah di dalam bulan Ramadan, karena Ramadan adalah bulan yang sangat penuh dengan kebaikan, dan kita juga harus berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian menuju kebaikan. Dan sejatinya Ramadan ini juga adalah perlombaan bagi kita semua untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Tuhan kalian. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, walillahi utaqa minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Dan sesungguhnya pada bulan Ramadan Allah akan menetapkan hamba-hambanya yang akan mendapatkan ampunan, dan itu terjadi pada setiap malam di bulan Ramadan. Pemirsa Al-Wafi TV, azzani Allah wa iyyakum, bagaimana cara kita untuk menutup Ramadan ini, untuk mendapatkan ampunan dalam Ramadan ini? Yaitu kita harus memulainya dengan bagus. Kita harus mempunyai start yang bagus, karena setiap perlombaan itu butuh start yang bagus agar kita mendapatkan finish yang bagus juga. Memang betul, start tidak menjamin posisi kita dalam finish, tapi start kita dalam bulan Ramadan akan memacu kita untuk menggapai hasil yang lebih baik lagi di dalam bulan Ramadan. Misalkan ada seorang yang berlomba dari pole position, dari posisi yang pertama berlomba, pasti dia akan mempertahankan posisinya sekeras apapun agar dapat finish dalam posisi tersebut. Begitu pula di dalam bulan Ramadan. Jangan sampai kita terlena oleh syaitan yang mengatakan bahwa ini masih awal. Yang terbaik dalam Ramadan adalah 10 malam terakhir. Iktikaf aja di situ. Maksimalkan aja di situ. Di awal kita leha-leha dulu aja. Jangan sampai kita tertipu oleh tipu dari syaitan. Jangan sampai kita tertipu oleh bisikan yang lain yang membawa hadis Rasulullah SAW, innamal a'mal bil khawatim. Amal itu tergantung kepada akhirnya. Tapi kita harus memaksimalkan dari awal. Start yang bagus supaya kita mendapat hasil finish yang maksimal juga. Al-Imam Hasan Al-Basri menjelaskan sebuah kaidah. Inna min jazail hasanah hasanatun ba'daha. Sesungguhnya balasan, ganjaran dari pahala
atau dari amalan baik yang kita lakukan adalah amalan baik setelahnya. Jadi ketika kita melakukan amalan baik di awal bulan Ramadan, maka itu akan membawa kita kepada amalan-amalan baik setelah kita melakukan amalan itu di awal bulan Ramadan. Kita melakukan amalan baik di awal akan membawa kita kepada amalan baik selanjutnya di hari-hari selanjutnya sampai akhir Ramadan. Begitu juga sebaliknya, wa inna min uqubati as-sayyi'ah sayyi'atun ba'daha. Dan sesungguhnya hukuman atau balasan dari kejelekan yang kita lakukan adalah kejelekan lain setelahnya. Dan ini dapat dipahami dari hadis Rasulullah SAW, alaikum bis-sidq, fa inna sidqa yahdi ilal bir. Kalian harus berkata jujur. Kata Rasulullah SAW, kita harus berkata jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena sungguhnya jujur, dan jujur adalah amalan baik, akan membawa kepada bir, kebaikan-kebaikan selanjutnya. Wa innal bir yahdi ilal jannah, dan setelahnya kebaikan-kebaikan ini akan membawa kita kepada surga. Begitu juga sebaliknya, wa iyyakum wal kadzib, jauhilah dusta. Wa innal kadziba yahdi ilal fujur, karena kebohongan, dusta, yang satu amalan jelek akan membawa kepada al-fujur, kejelekan-kejelekan selanjutnya. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dan sesungguhnya kejelekan-kejelekan ini akan membawa kita kepada neraka. Pemirsa Al-Wafi TV, azanillahu ayyakum, dan harus diketahui adalah waktu kita itu tidak banyak. Ramadan tidak dikatakan Allah sebagai waktu yang banyak. Allah tidak mengatakan Ramadan sebagai 1 bulan atau 30 hari, tidak. Tapi Allah mengatakan dalam Al-Quran, ayyamam ma'dudat, hanya hari-hari yang bisa kita hitung. Hanya beberapa hari yang bisa kita hitung. Dan bagaimana kita memaksimalkan Ramadan kita? Tentu amalan-amalan dalam bulan Ramadan sangat banyak sekali, dan tidak mungkin bagi kita untuk melaksanakan semuanya. Illa man waffaqahullah, kecuali siapa-siapa yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan semua amalan soleh yang dapat dilakukan dalam bulan Ramadan. Kita harus memprioritaskan amalan-amalan apa yang harus kita lakukan. Dan itu dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW, saddidu wa qaribu. Saddidu, maksimallah kalian dalam beribadah. Wa qaribu, atau kalau tidak bisa, dekatilah kesempurnaan kita dalam memaksimalkan usaha kita untuk beribadah. Wa'malu wa khayyiru, kemudian beramalah, wa khayyiru, dan kemudian pilihlah amalan-amalan yang akan menjadi prioritas kita. Dan yang harus kita amalkan adalah amalan-amalan hati sebelum amalan-amalan zahir, sebelum amalan-amalan badan. Amalan hati seringkali kita lupakan, terutama dalam bulan Ramadan ini. Dari niat kita, dari keikhlasan kita, itu harus kita perbaiki terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan amalan ini kepada amalan-amalan yang zahir. Karena kita sangat ingin menggapai apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan, kutiba alaikum ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, supaya kalian menjadi hamba yang bertakwa. Dan Rasulullah mengatakan, at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Takwa itu adanya dalam hati. Jadi ketika kita ingin menjadi hamba yang bertakwa, maka kita mulai dengan amalan-amalan hati kita. Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah dan juga para salaf mengatakan bahwa amalan hati itu lebih besar pahalanya dibandingkan amalan-amalan badan, dibandingkan amalan-amalan zahir. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, man istata'a minkum an yakuna lahu khibun minal amal falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang mempunyai amalan tersembunyi yang tidak ada orang lain tahu, hendaknya dia melakukan itu. Dan para ulama menjelaskan ini sebagai bentuk menjaga keikhlasan kita dalam beribadah. Bahkan salah seorang salaf, Abdurrahman ibn Abi Layla rahimahullah, beliau sering pura-pura tidur.
ketika beliau sholat dan kemudian beliau mendengar langkah kaki yang sedang menuju ke ruangan beliau sholat, maka beliau akan mempercepat sholatnya untuk kemudian berbaring di atas kasurnya. Sehingga yang terdengar dari orang-orang adalah beliau kerjaannya tidur. Beliau hanya tidur sepanjang malam. Beliau tidak sholat, beliau tidak beribadah. Akan tapi beliau itu hanya pura-pura tidur. Sedangkan beliau sholat, tapi ketika ada orang lain datang, beliau pura-pura tidur untuk menjaga keikhlasan beliau dalam melakukan sholat. Bukan justru mengeraskan bacaannya. Bukan justru membaguskan suaranya ketika sholat. Dan orang yang ikhlas itu adalah alladzi yastawi indahu al-madhu wal dzam. Yang bagi dia itu sama antara pujian ataupun cacian orang-orang. Maka dari itu, pemirsa Al-Wafi TV, azzani Allahu ayyakum, kita harus bersungguh-sungguh dalam beribadah, terutama amalan-amalan hati kita. Karena Rasulullah mengatakan tentang hati, idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Kalau hati kita ini benar, maka badan kita juga akan benar, jasad kita juga akan benar, termasuk pula nanti kan benar juga amalan-amalan kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kita keikhlasan dan juga hati yang bersih dari riya, hati yang ikhlas untuk melaksanakan amalan-amalan terutama di bulan Ramadan ini. Dan juga kita harus menganggap bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir kita, karena kita tahu banyak teman-teman kita, banyak orang-orang di sekeliling kita yang ternyata Ramadan kemarin adalah Ramadan terakhir mereka. Aqulu qouli hadza, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.